Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Negeri 14 Boyolali. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang benua. Ketika kemarin kalian sudah belajar tentang benua Asia, letak, batas, dan juga bagian-bagian dari benua tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang benua Amerika dan benua Eropa. Masih ingatkah kalian kemarin benua Asia dan benua Eropa itu dipisahkan oleh batas daratan? Apa batasnya? Nah, coba diingat-ingat. Nah, nanti kita akan melihat benua Amerika dan benua Eropa. Ya, masih bersama saya guru IPS kalian Muhammad Rasid Ridho SE. Kita akan belajar tentang letak benua Amerika, baik secara astronomis maupun geografis. Kemudian bagaimana benua Amerika itu dibagi menurut wilayahnya. Kemudian juga tentang letak astronomis dan geografis benua Eropa dan pembagian wilayahnya. Kita yang pertama yaitu tentang letak benua Amerika. Perhatikan peta yang Pak Guru tayangkan dan juga perhatikan buku kalian. Kita mulai dari letak secara astronomis, yaitu letak menurut garis bujur dan garis lintang. Secara garis lintang, Amerika itu melintang sangat lebar, yaitu mulai dari 55 derajat lintang selatan sampai 83 derajat lintang utara. Berarti di bagian utara sudah sangat dekat dengan kutub utara, dan di bagian selatan juga sudah dekat dengan kutub utara, kutub selatan. Kemudian menurut garis bujurnya, Amerika berada di 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Nah, ini melintasi tengah-tengah pergantian waktu, yaitu di 180 derajat bujur timur. Sekarang kita tinggalkan letak astronomis, kita menuju ke letak geografis. Secara geografis, Amerika unik karena diapit oleh 2 samudra atau bahkan 3 samudra. Yang pertama di bagian barat ada Samudra Pasifik membatasi benua ini. Kemudian di bagian timur ada Samudra Atlantik membatasi benua ini. Kemudian di sebelah selatan 2 benua tersebut bertemu, ya. Samudra Pasifik juga membatasinya karena benua Samudra Pasifik terus luas sampai ke bagian selatan. Juga Samudra Atlantik ini juga membatasi bagian selatan, karena samudranya terus sampai ke selatan. Ada juga Samudra Arktik di sebelah utara, ya. Samudra yang dekat dengan kutub utara. Kemudian di sebelah utara juga ada Laut Weddell di sebelah utara dari Greenland, daerah wilayah Denmark. Itulah batas-batas geografis dari benua Amerika. Sekarang pembagian wilayahnya. Di peta ada warna kuning, hijau, ungu. Ini apa maknanya? Yang kuning itu adalah wilayah Amerika Utara. Yang hijau itu adalah wilayah Amerika Tengah. Yang ungu adalah wilayah Amerika Selatan. Dan ada satu wilayah lagi namanya wilayah Kepulauan Karibia. Itu adalah negara-negara berupa pulau-pulau kecil di antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Itu namanya Kepulauan Karibia. Jadi ada 4 wilayah. Di Amerika Utara ada 2 negara besar, Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian di Amerika Tengah ada beberapa negara, salah satunya adalah Meksiko dan yang lain ada Honduras. Nah, di Amerika Selatan ini kalian kenal karena banyak pemain sepak bola dari sini, seperti Lionel Messi ini dari Argentina, itu letak negaranya. Kemudian ada Neymar itu dari Brazil. Ada juga di situ Uruguay, Paraguay, Bolivia. Negara-negara sepak bola itu berada di Amerika Selatan. Kita tinggalkan Amerika, kita langsung menuju ke Eropa. Ya. Letak benua Eropa itu di mana? Kita lihat peta. Benua Eropa secara astronomis berada di 80 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang utara. Artinya secara astronomis itu Eropa berada di sebelah utara Khatulistiwa karena semuanya lintang utara.
nggak ada lintang selatannya, dan dekat dengan kutub utara karena 80 derajat lintang utara, sedangkan kutub itu sampai 90 derajat. Kemudian garis bujurnya itu 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur, karena bujur itu dimulai dari Inggris di London. Di wilayah bujur baratnya hanya Inggris ke barat sedikit. Itu letak astronomisnya. Kemudian kita menuju ke letak geografis. Geografis Eropa bersinggungan dengan benua-benua yang lain. Pertama, Samudra Atlantik yang tadi berbatasan dengan Amerika di sebelah timur, otomatis ketika bertemu dengan benua Eropa, dia berada di sebelah barat. Nah, jadi itu samudra itu bertemu dengan dua benua ini, Eropa dan Amerika. Kemudian Asia berbatasan darat dengan Eropa di pegunungan Ural, dan juga bertemu di Selat Dardanella kemarin sudah ya, di wilayah Turki. Kemudian ada Laut Tengah, ini membatasi Eropa dengan benua Afrika. Jadi benua Afrika dan Eropa dipisahkan oleh Laut Tengah, itu yang ada di panah itu ya, sebelah selatan. Kemudian Samudra Arktik di sebelah utara. Di Samudra Arktik itu bertemu dengan benua Amerika dan juga benua Eropa. Itulah peta geografisnya. Nah, sekarang pembagian wilayah Eropa. Negara Eropa itu ada beberapa wilayah. Yang pertama wilayah utara, kemudian wilayah barat, kemudian wilayah timur, dan juga wilayah selatan. Sebelah utara nama-nama negaranya unik karena biasanya berakhiran dia sebagian ya. Ada Finlandia, ada itu Islandia. Kalau yang ini bukan, ini Inggris. Ini juga berada di Eropa Utara. Kemudian Eropa Barat, kita pernah dijajah negara selama 350 tahun, negaranya adalah Belanda, letaknya di situ. Kemudian ada Jerman. Ini juga salah satu pemeran besar dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Ada Adolf Hitler dan sebagainya, itu dari situ, Jerman ya. Kemudian di Eropa Selatan ada Portugal. Kalau kalian sering dengan nama Cristiano Ronaldo, itu dari situ. Kemudian ada Italia ya, negara mode ya. Ada juga Roma di situ ya. Kemudian di Eropa Timur ada Ukraina, ada Rusia, ada Belarusia, negara pecahan-pecahan dari Uni Soviet, itu sebagian besar ada di Eropa Timur, ada sebagian juga yang di Asia, seperti kemarin Kazakhstan, Uzbekistan, itu dulu adalah pecahan dari Uni Soviet. Nah, itulah negara-negara bagian di Eropa. Oh ya, negara Eropa itu disebut sebagai benua Eropa disebut juga sebagai benua biru karena beberapa warga negara atau ras di benua ini ada yang warna matanya itu biru. Ada juga karena di situ masih banyak kerajaan ya, ada kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth, juga ada Ratu Juliana dari Belanda, maka berdarah biru, artinya keturunan bangsawan, itu maka disebut dengan benua biru. Yang Amerika tadi disebut dengan benua merah karena penduduk aslinya itu banyak yang suka memberi warna merah pada tubuhnya walaupun tubuhnya aslinya nggak berwarna merah, maka disebut dengan benua merah. Sedangkan Asia disebut dengan benua kuning karena penduduknya berkulit kuning. Bagaimana dengan Afrika, bagaimana dengan Australia, kita tunggu pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup pertemuan ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.